Halo, perkenalkan nama saya Sigis Melo, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia kelas B semester 4 dengan NIM 1901060059 Universitas Nusa Cendana. Jadi baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari aplikasi CMScape atau aplikasi kimia yang digunakan untuk pengembangan model molekul atau model struktur dari senyawa kimia. Nah, langsung saja, sebelumnya jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi ini bisa di-download di Google ataupun lain sebagainya. Banyak situs-situs yang menyediakan layanan untuk download aplikasi ini. Nah, setelah itu kita langsung saja untuk run aplikasi ini. Nah, ini adalah model dari tampilan aplikasi CMScape. Di sini terdapat banyak tool atau menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan molekul atau senyawa kimia seperti yang saya katakan tadi di awal. Nah, di bagian sisi kiri ini terdapat senyawa-senyawa, misalnya ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen, ada oksigen, ada fluorin, dan seterusnya sampai di terakhir ada deuterium. Nah, selain senyawa-senyawa ini terdapat juga senyawa lainnya. Bisa kita lihat pada tabel periodik. Nah, di sini ada seluruh senyawa atau seluruh unsur kimia. Di sini ada pemisahannya ini. Di sini ada pemisahannya berdasarkan golongan logam dan non logam. Jadi yang non logam ini berwarna kuning dan logam ini berwarna biru. Nah, di sini juga kita bisa rubahnya kayak klasik di kotak dialog ini, yakni dipisahkan berdasarkan kulit atom. Nah, di sini ada di kulit S, ada di kulit P, ada di kulit D berwarna merah dan ada di kulit F berwarna pink. Nah, selanjutnya di bagian sisi kanan juga di sini terdapat gugus benzen, terdapat gugus siloheksane dan juga silopentane. Nah, di sini juga ada rumus molekul dari COCH3 atau propan atau asetilpropain, dan juga ada juga COH atau karboksilat atau asam karboksilat maksudnya saya di sini. Nah, di sini juga terdapat menu label atau di sini ditulis ABC. Jadi di ABC atau kotak dialog ABC ini kita dapat menuliskan rumus atau gugus molekul yang ingin kita tulis. Nah, di sini saya ambil contoh di ABC ini. Maaf, di sini dia agak loading. Jadi menunggu agak lama. Sambil menunggu di sini, di bagian atas juga dari tulisan file sampai ke help ini, di bagian bawahnya di posisi ketiga ini terdapat model-model garis yang bisa kita gambarkan. Misalnya di sini nih, saya mau gambarkan atom karbon. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa di sini untuk di sisi kiri ini, setiap atom yang di bagian sisi kiri ini atau molekul senyawa di sisi kiri ini, misalnya karbon, secara otomatis di sini sudah ditambahkan dengan beberapa tapi dengan oksigen. Artinya misalnya di sini kita punya H2O atau oksigen. Misalnya di sini saya klik, dia secara otomatis muncul. Berarti secara otomatis di sini ada H2 dan juga 1O. Jadi secara otomatis di sini akan muncul senyawa yang ingin kita tuliskan. Nah, di sini selanjutnya saya akan mencoba mengembangkan struktur kimia sederhana tadi menjadi pengembangan lebih lanjut, atau lebih tepatnya kita kembangkan senyawa sederhana ke struktur yang lain. Nah, misalnya saya ambil contoh di sini, saya akan membuat pemodelan dari H2O atau water atau air. Misalnya di sini saya pilih tadi menu H2O, minta maaf. Misalnya di sini saya kembangkan H2O. Ya. Saya klik di oksigen ini, secara otomatis muncul H2O. Nah, di sini saya ambil contoh. Nah, di sini saya akan mengembangkan model dari H2O ini menjadi senyawa lain atau
menjadi molekul lain. Nah, di sini saya pilih di bagian atas di draw ini, lalu saya klik kanan, lalu saya tarik menjadi sebuah garis mengikuti alurnya. Ya, menjadi OH, lalu kita tarik lagi. Ya, lebih tepatnya seperti ini ya. Nah, atau boleh juga saya ambil contoh seperti ini. Saya ambil contoh seperti ini. Kita garis sampai 4. Oh, ya, seperti ini. Boleh juga saya coba seperti ini. Ya, tarik ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini dari H2O atau water tadi, nah kita coba kembangkan ini menjadi struktur yang berbeda. Ini sudah berbeda dari struktur water tadi. Lalu kita coba cari nama dari struktur ini dari hasil pengembangan kita. Nah, di sini kita ada di menu tools. Kita pergi ke menu tools. Lalu kita klik search of generate, lalu kita klik name for structure. Nah, secara otomatis di sini akan muncul pentaoksiden tetraoksiden 2 berbanding 1. Nah, ini gabungan dari molekul-molekul ini. Nah, kalau seandainya kita mau ambil salah satu molekulnya nih, coba kita klik di bagian atas. Di sini ada lasso on off-nya ini. Kita klik di sini, kita blok di satu sisi saja. Ya, kita blok seperti ini. Lalu kita klik lagi tools tadi. Lalu kita klik generate. Lalu kita klik name for structure. Nah, di sini yang kita dapatkan di sini adalah pentaoksiden. Bukan pentaoksiden tetraoksiden 2 berbanding 1. Lalu kita coba yang di bawahnya. Kita buat yang sama, kita blok yang di bawah ini. Coba kita pindahkan di sini. Lalu kita di tools, kita di generate. Lalu kita klik name for structure. Nah, di sini juga disebutkan, dinamakan tetraoksiden. Nah, kenapa di sini tetraoksiden? Kita bisa perhatikan bahwa di sini O yang ada dalam struktur ini hanya 4. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4 dan hanya 2. Sementara di pentaoksiden ini di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Lalu bagaimana di sini bisa dinamakan pentaoksiden tetraoksiden 2 berbanding 1? Nah, lebih tepatnya di sini karena kita memiliki pentaoksiden atau senyawa atau molekul struktur kimia pentaoksiden ini terdapat 2. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kita di sini mempunyai 3 molekul unsur. Saya coba blok lagi yang ini. Lalu saya klik tools, lalu saya klik generate dan saya klik name for structure. Nah, secara otomatis ya, minta maaf teman-teman. Nah, secara otomatis di sini kita bisa lihat di sini ada pentaoksida. Nah, pentaoksida ini di sini karena O-nya 5 makanya dinamakan pentaoksida. Begitupun ini sama O-nya 5 dinamakan pentaoksida. Nah, sama pun pula dengan ini tetraoksida karena O-nya terdapat 4. Lalu pentaoksida tetraoksida 2 berbanding 1 ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari ketiga molekul struktur ini dari berdasarkan hasil pengembangan kita. Saya coba klik delete. Lalu kita klik ketiganya ini. Saya putar saja begini. Ya, seperti ini. Nah, kita sudah blok ketiganya. Coba kita ulangi tools tadi. Lalu kita klik generate. Lalu kita klik name for structure. Kita tunggu saja, masih loading.
Nah, secara otomatis di sini dia langsung menamakan ketiga pengembangan molekul atau struktur dari pentaoksida, tetraoksida, dan pentaoksida yang di bawah ini menjadi pentaoksida strep tetraoksida 2:1. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari pengembangan molekul. Lalu kita coba di senyawa lain, misalnya di sini kita punya gugus benzen. Maaf, di sini kita punya gugus benzen. Kita coba kembangkan 2 buah gugus benzen. Lalu kita coba tambahkan CH di sini. Ya, jadi di sini kita punya 2 gugus benzen, dan di dalam gugus benzen ini terdapat beberapa molekul-molekul senyawa. Di sini ada karbon, ada CH juga, ada CH, di sini ada karbon lagi, dan di sini ada penambahan CH3. Lalu coba saya tambahkan di sini ada saya tambahkan coba CH3, saya coba tambahkan dengan ya N di sini, NH2. Lalu saya coba buat ini menjadi rangkap 2. Maaf. Lalu saya coba tambahkan lagi dengan gugus benzen satu lagi. Lalu saya buat seperti ini. Apakah yang kita coba lihat apa yang bisa kita dapatkan dari pengembangan molekul yang saya buat ini. Ya, seperti ini. Nah, dari pengembangan molekul ini sebelumnya, jadi di sini kalau kita klik seperti, kalau kita klik seperti ini di dalam senyawa ini, nah di sini ada nama senyawa atau nama molekul yang kita tidak bisa lihat secara langsung, tetapi kita mesti klik anak panah ini baru dia muncul. Misalnya contoh ini ada C, terus di sini ada C juga, di sini ada H, di sini ada HC juga. Nah, lalu bagaimanakah kita memunculkan nama-nama atau huruf-huruf ini atau nama senyawa ini? Nah, caranya mudah. Kita klik lagi di lasso tadi. Kita klik 2 kali. Di sini akan muncul kotak. Lalu kita coba Ctrl A atau blok dia. Nah, lalu kita pergi ke tools di atas ini. Lalu kita pilih struktur properties. Di struktur properties kita tunggu. Ya, di sini akan muncul. Lalu di sini ada kotak dialog. Teman-teman bisa lihat di layar ini. Lalu kita klik all. Setelah klik all, kita klik apply. Nah, lalu kita klik save. Maaf. Lalu kita klik X. Nah, secara otomatis di sini akan muncul gugus-gugus pengembangan molekul tadi. Nama-namanya ini. Di sini ada CH, di sini ada C. Nah, jadi ini adalah contoh sederhana yang bisa kita cari dari pengembangan molekul tadi. Nah, tadi seperti biasa, coba kita namakan gugus-gugus molekul ini dari pengembangan 3 gugus benzen tadi dengan senyawa HC dan NH2 ini. Kita klik lagi tools, lalu kita klik generate, lalu kita klik name for structure. Kita tunggu. Nah, secara otomatis di sini saya sudah mendapatkan satu gugus molekul atau senyawa dengan struktur kimianya seperti ini dengan namanya yakni 7-penpetalen 2-amine. Nah, jadi secara tidak langsung seperti yang saya katakan dari pertama tadi bahwa di ChemScat ini kita dapat membuat pemodelan molekul berdasarkan menu-menu atau tool-tool yang ada di dalamnya. Jadi tadi saya menempatkan gugus benzen, terus saya tambahkan hidrogen, terus saya tambahkan karbon dan juga nitrogen di sini. Secara tidak sengaja saya sudah membuat beberapa gugus molekul yang menjadi satu dan dinamakan dengan 7-pentalen 2-amine.